Halo guys, saya sebagai moderator kelompok kepemimpinan. Nah, kita ini ada tugas dari Pak Agit untuk tugas wawancara. Nah, kelompok kami akan mewawancarai Ketua KPU Samarinda. Oke, kita mulai wawancaranya. Oke, Oke, apa kabar Pak? baik, baik. Oke, Mona. sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber ini. Terima kasih kembali. Oke, mungkin kita kenalan terlebih dahulu kali ya Pak. Mungkin Boleh, teman-teman boleh. penasaran nih siapa sih Pak Firman ini? Silakan Pak. Oke, gini Mona, saya Firman Hidayat dan saat ini dipercaya oleh rekan-rekan komisioner di KPU Kota Samarinda untuk menjabat sebagai ketua untuk periode 2019-2024. Dan masa jabatan saya sudah berjalan sekitar 3 tahun dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut karena masih ada beban kerja yang harus saya sukseskan. Yang pertama 2019 kemarin sudah sukses lewat MIL 2019, dilanjutkan pilkada atau pemilihan kepala daerah untuk memilih wali kota Samarinda di tahun 2020. Ke depan mungkin di tahun 2024 akan ada pemilu lagi untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Nah itu sekilas dari saya, dan saya menjabat di sini dengan latar belakang sebagai jurnalis, dan ini memang dunia yang baru bagi saya, dan mudah-mudahan teman-teman Mona juga teman-teman mahasiswa yang lain bisa menjadi penerus untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas Kota Samarinda, khususnya umumnya untuk pemilu dan pilpres ke depan. Itu ya. Oke, jadi teman-teman udah tahu kan siapa sih Pak Firman ini? Oke, kita langsung saja ke sesi wawancaranya ya Pak. Boleh. Kalau boleh tahu, masa jabatan sebagai ketua KPU itu berapa lama ya Pak? Sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, masa jabatan sebagai komisioner KPU, baik KPU Kota Samarinda dan Kabupaten, KPU Provinsi, dan KPU RI yang ada di Jakarta, itu masa jabatannya 5 tahun dan bisa menjabat
pekerjaan pun sebisa mungkin dikerjakan bersama-sama. Jadi kalau sudah itu terbangun, yakinlah beban itu akan lebih ringan yang kita bawa, karena kita semua merasa bertanggung jawab atas satu pekerjaan, satu masalah yang bisa diselesaikan bersama-sama. Nah, kebersamaan itu yang coba kita bangun, soliditas itu juga yang coba kita pelihara. Salah satunya sangat sederhana dengan makan siang misalnya. Terus kita biasanya ada lembur biasanya. Nah, lembur ini kita libatkan untuk semua, libatkan semua staf yang ada di KPU. Jadi pekerjaan itu bisa terasa sangat ringan kalau dengan melibatkan lebih banyak orang. Jangan juga kita memelihara subbagian A tapi mengabaikan subbagian B. Enggak gitu. Bagi saya pekerjaan adalah pekerjaan sama-sama. Kalaupun ada keberhasilan adalah keberhasilan sama-sama. Jadi tidak ada diuntungkan secara pribadi. Jadi ini adalah keuntungan secara lembaga. Nah, lebih mengedepankan lembaga yang harus dikedepankan, bukan untuk personal. Jadi menjaga soliditas itu juga menjadi hal yang penting bagi seorang ketua, seorang pemimpin, agar semua pekerjaan berjalan dengan lancar. Nah, untuk komisioner sebenarnya ini dengan latar belakang yang berbeda ya. Karena komisioner ini kan 5 orang ini datang dari masing-masing latar belakang berbeda. Paham kan? Misalnya ada yang dari Unmul, terus ada yang dari Widyagama, terus ada yang dari Stikom, ada yang dari misalnya masing-masing deh, terus apa misalnya universitas apa, sekolah tinggi apa deh. Nah, dengan alma mater yang berbeda, tentunya pemikirannya pun berbeda, sikapnya pun berbeda. Artinya sikap ini bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana memberi masalah, terus bagaimana mendistribusikan masalah. Artinya mereka juga berangkat dari latar belakang yang tentunya mereka akan membela latar belakang. Misal nih, konkretnya gini. Misalnya Mona dari Unmul, saya dari Widyagama. Di Unmul tentu karakteristik mahasiswanya akan berbeda dibandingkan dengan saya di Widyagama, iya kan? Nah, Mona terbiasa dengan karakteristik Unmulnya, saya terbiasa dengan karakteristik Widyagamanya. Ketika bertemu dalam satu meja, tentu Mona egonya ego Unmul dan saya egonya ego Widyagama. Ini kan jadi rumit karena memang ada persamaan, samanya cuma mahasiswa saja. Tapi ketika membangun pola pemikiran, pola masalahnya akan berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Mona sudut pandangnya dari Unmul, saya sudut pandang dari Widyagama. Jadi dalam hal rapat-rapat, misalnya ada namanya rapat pleno yang harus dihadiri oleh semua, itu berdebat hanya untuk menyelesaikan satu masalah. Dan bagi saya sebagai seorang ketua itu adalah hal yang lumrah. Kenapa? Karena memang berangkatnya dari latar belakang yang berbeda. Saya sebagai ketua tentu mempunyai pekerjaan rumah bagaimana menyatukan dua orang dengan latar belakang yang berbeda. Ini kan rumit. Jadi saya harus dengan taktis, harus dengan cepat memikirkan dan mencari solusi. Udah gak usah kelain, gak usah tengkar, gak usah ego masing-masing yang dibawa. Ini soal lembaga KPU. Solusi yang saya tawarkan seperti ini. Nah, akhirnya ya dengan berdebat itulah kita juga menemukan solusi, dan dengan berdebat itulah kita juga lekas menjadi dewasa dalam hal menyelesaikan masalah, merumuskan solusi, dan dari perdebatan itulah tingkat persaudaraannya akan terjalin lebih erat. Satu yang saya tekankan, berdebat boleh, bapernya jangan. Artinya
berdebat di meja rapat itu menjadi hal yang lumrah. Ketika selesai rapat dan kita keluar dari meja rapat tetap menjadi saudara. Silahkan egonya masing-masing dimunculkan di luar meja rapat yang sudah kita laksanakan. Rapat tetap rapat, hasil rapat adalah hasil kesepakatan bersama dan itu harus dihormati secara bersama-sama. Persoalan di luar meja rapat itu sudah bukan urusan saya. Nah begitu, menyelesaikan dan menjaga soliditas. Tapi ya di luar meja rapat juga saya juga bertanggung jawab pada anggota-anggota saya. Janganlah baper, janganlah perdebatan di rapat berlanjut sampai ke meja kopi misalnya. Jangan. Kalau sudah ngopi ya udah kita sama-sama aja gitu kan. Nah jadi menjaga soliditas itu menjadi penting dan itu memang tidak ada textbooksnya Mona. Itu bagaimana kita melihat karakter orang dan bagaimana pola pendekatannya dan bagaimana memberikan solusi. Begitu Mona. Oke teman-teman, itu dia cara Pak Firman mengatur para anggotanya supaya tetap kompak dan solid. Ya. Baik Pak, sebelum kita mengakhiri wawancara ini, mungkin Bapak bisa memberikan pesan supaya bisa menjadi motivasi bagi generasi muda di luar sana. Ya, kalau saya bicara konteksnya KPU ya, ya bagi anak-anak muda, generasi bangsa, jangan pernah patah semangat. Artinya belajar itu penting, bergaul lebih penting, berdemokrasi jauh lebih penting. Artinya pendewasaan pemikiran itu harus terus dibangun, terus diasah agar dalam pemikiran bagi generasi penerus bangsa bisa memberikan solusi-solusi terbaik, khususnya bagaimana memberikan solusi masalah-masalah kedaerahan dan meyakinkan semua warga sebagai kaum akademik. Tentu ini menjadi beban bagi kalian agar terus bekerja, terus belajar dan melahirkan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah di kota kalian. Dan yang paling penting adalah tetap bersuara lantang, tetap berinteraksi, karena dengan bersuara lantang kita akan menjadi cepat dewasa dan kita akan menjadi cepat mengorbitkan diri di tengah-tengah masyarakat yang saat ini sedang sinis akan bukan politisasi, dengan dunia politik. Dunia politik itu adalah dunia lantang-lantangan suara misalnya gitu. Ya, lantang-lantangan suara, tetap kritis dan jangan lupa tetap pada kaidah-kaidah dan norma-norma yang sudah ada di negara ini. Dan saya tetap berpesan bahwa junjunglah tinggi perundang-undangan, junjung tinggi hukum, karena di negara ini tidak ada yang lebih kuat dari hukum. Begitu juga mahasiswa, jangan pernah putus asa dengan capaian-capaian kalian. Di KPU Kota Samarinda misalnya, di tingkat KPU kalian akan merasakan itu semua dan kalian menjadi generasi yang akan datang. Mungkin saja Mona nanti bisa jadi menggantikan saya di ketua KPU Kota Samarinda gitu kan, dengan pola pemikiran yang mungkin jauh lebih maju. Dan perbanyaklah literasi untuk mahasiswa, karena literasi itu penting sebagai bahan pendewasaan berpikir kita. Oke, baik. Wawancara kita telah selesai, Pak. Oke, Mona. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, sama-sama Mona. Terima kasih Mona. Bye-bye. Udah nih, gimana guys? Seru nggak tadi Pak Firman wawancaranya? Nah, semoga kalian bisa ngambil semua yang Pak Firman sampaikan, yang beliau berikan kepada kita. Semua itu baik-baik pasti. Oke, terima kasih guys. Dadah.